Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan kami ya di tugas FGD pada modul 9 untuk mata kuliah manajemen perusahaan industri. Pada kesempatan kali ini kami akan membawakan materi presentasi mengenai pengolahan sumber daya manusia dan manpower ya istilahnya di anak perusahaan Pertamina. Oke, kami perkenalkan kembali untuk kelompok 15 kelas TIK 19A. Ada 3 peserta. Yang pertama Agus Jumara, yang kedua saudari Neng Lupi Damayanti, dan saudara Rizky Septiawan. Oke, langsung saja ke materi. Dasar pengolahan SDM atau manpower di perusahaan yang kami bahas itu awalnya muncul karena ada strategi dan rencana perusahaan yang dituangkan dalam visi dan misi perusahaan atau biasa kita sebut sasaran ya. Untuk mencapai sasaran tersebut, perusahaan harus membuat sebuah struktur organisasi yang dicanangkan ya. Kemudian struktur itu harus diisi oleh manpower agar dapat berjalan perusahaan tersebut ya. Kebutuhan manpower harus dilakukan seleksi rekrutmen ya jika karyawannya baru, atau memanfaatkan karyawan lama, atau strukturalnya itu diisi dari pindahan cabang perusahaan lain atau rekanannya. Kemudian dilakukan identifikasi peraturan atau undang-undang yang mengharuskan dipenuhi oleh para pekerja ya, berdasarkan kompetensi atau karena posisi kerja. Selanjutnya akan dibuat metrik analisa kebutuhan pelatihan baik secara struktural maupun fungsional ya. Di dalam metrik ini akan dilakukan analisis antara gap antara training yang sudah didapatkan dengan yang masih dibutuhkan. Selanjutnya dibuat individual training plan, biasanya perencanaan untuk 1 tahun pelatihannya ya. Dan terakhir adalah evaluasi hasil pelatihan. Satu lagi adalah pengolahan aktivitas kontraktor, di mana ini dibutuhkan jika pekerjaan karena suatu sifat atau karena suatu kebutuhan tidak dapat dikerjakan oleh pekerja di karyawan itu sendiri, akan dilakukan oleh kontraktor, baik itu untuk kebutuhan barang maupun jasa. Oke, ini yang pertama, visi dan misi perusahaan. Visi dari perusahaan yang sedang kita bahas itu adalah menjadi perusahaan eksplorasi dan produksi minyak dan gas kelas dunia, di mana untuk mencapai visi tersebut ada misi menjalankan kegiatan eksplorasi dan produksi, dan selanjutnya dengan menjalankan sistem manajemen operasi yang handal, aman, dan ramah lingkungan. Oke, di sini ada kata-kata sistem manajemen operasi ya, di mana sistem manajemen operasi yang dijalankan oleh perusahaan ini diantaranya adalah, saya ambil yang diakui secara internasional ya, ISO 9001 sistem manajemen mutu, kemudian sistem manajemen lingkungan K3 atau sistem manajemen K3 SMK3 ya dari Devnaker kalau di dalam negeri, kemudian anti penyuapan, keamanan informasi, dan yang terakhir adalah Perkap tentang sistem manajemen pengamanan. Di samping sistem manajemen ini juga terdapat beberapa sistem manajemen yang hanya diadop oleh salah satu divisi ya. Itu karena mengharuskan secara internasional atau secara peraturan diadop, tapi di sini nggak kita bahas. Nah, di dalam sistem manajemen operasi yang diadop ini terdapat pasal-pasal atau klausul di mana terdapat posisi atau kompetensi yang harus dipenuhi agar sistem manajemen ini dapat dijalankan. Nah, dari situ akan teridentifikasi kompetensi maupun pelatihan apa atau sertifikasi apa sih yang dibutuhkan oleh masing-masing posisi tersebut. Tadi di dalam struktur organisasi akan muncul kebutuhan secara struktural. Nah, di dalam sistem manajemen akan muncul kebutuhan training atau pelatihan secara fungsional ya. Oke, selanjutnya perusahaan akan membuat pedoman pengolahan SDM. Nah, ini terbagi 3 ya. Yang pertama pengolahan organisasi dan ketenagakerjaan. Ini adalah struktur organisasi, kemudian analisa kebutuhan tenaga kerja, kemudian rencana penempatan tenaga kerja, pelatihan, dan terakhir adalah evaluasi kinerja. Yang kedua ini pengolahan kompensasi atau benefit ya, karena ini termasuk juga
daya tarik dari perusahaan ya, agar para karyawan bisa betah dan ada prinsip berkeadilan ya. Yang pertama adalah pengupahan, kompensasi, benefit, dan kesejahteraan. Kemudian poin yang terakhir dalam pedoman tersebut adalah industrial relation. Ini fokusnya adalah tentang mengatasi konflik tentang ketenagakerjaan, hubungan ketenagakerjaan dan penyelesaian konflik. Dua yang paling bawah, kompensasi benefit maupun industrial relation, ini akan termasuk di dalam peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama di antara perwakilan perusahaan dengan perwakilan karyawan. Jadi kedua topik ini akan dilakukan negosiasi ya jika ada perubahan yang termaktub di dalam peraturan perusahaan atau PKB. Oke, demikian presentasi dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, dipersilahkan. Oke, setelah kita menjelaskan mengenai pedoman pengelolaan sumber daya manusia, dilanjutkan kepada alur penyusunan dan pengelolaan organisasi, di mana alur ini dibentuk oleh model organisasi, yaitu strategi dan sasaran dan benchmarking organisasi, di mana benchmarking ini adalah sebuah pengukuran dari kualitas kebijakan organisasi untuk memberikan wawasan yang diperlukan untuk membantu manajemen dalam memahami proses dan produknya, baik dengan cara membandingkan dengan industri serupa ataupun yang berbeda. Nah, dalam model organisasi ini ada beberapa alur, yaitu strategi berdasarkan proses, spesialisasi dan koordinasi, pembagian departemen, garis pengambilan keputusan, dan rentang kendali dan layering. Nah, dalam model organisasi ini ada strategi bisnis atau proses bisnis, di mana adanya perancangan struktur organisasi, implementasi organisasi, pengendalian dan pengukuran efektivitas organisasi. Nah, selanjutnya adanya program pendidikan pekerja baru, di mana pada pekerja baru ini ada tiga tahap, yaitu yang pertama rekrutmen, OJT 6 bulan atau kerja praktek. Selanjutnya ketika OJT ini lulus, akan dilakukan direct kontrak maksimal 2 tahun, di mana pada rekrutmen ini ada 3 tahap. Yang pertama yaitu administrasi. Setelah administrasi ini lulus, selanjutnya masuk kepada tahap tes masuk. Nah, setelah tes masuk ini lulus, lanjut kepada MCU atau medical check up. Nah, selanjutnya ketika rekrutmen ini lulus, lanjut kepada OJT 6 bulan atau kerja praktek, di mana di sini akan dilakukan pembinaan mental dan disiplin. ACE awareness atau health, safety, and environment adalah sebuah bentuk perhatian dan kepedulian perusahaan terhadap mutu produknya, dan juga diikuti oleh perhatian dan kepedulian perusahaan terhadap lingkungan, keselamatan, lalu kesehatan kerjanya dari berbagai aktivitas produksi. Lalu selanjutnya diadakannya modul classroom, induksi lapangan, laporan OJT atau kerja praktek, dan terakhir handover ke user, di mana ini akan dibagi penempatannya di office dan di lapangan. Seperti contoh, untuk di office itu bisa di ACE awareness, dan untuk di lapangan itu bisa di pembinaan mental dan disiplin. Setelah OJT atau kerja praktek ini lulus, selanjutnya masuk kepada tahap direct kontrak maksimal 2 tahun. Di mana direct kontrak ini dalam pengawasan user dan evaluasi. Nah, ini akan penempatannya tergantung di mana kompetensi karyawan. Nah, selanjutnya ada penempatan kompetensi. Nah, penempatan kompetensi ini yaitu HR dan R divisi mengidentifikasi dan menetapkan si persyaratan kompetensi untuk suatu jabatan struktural atau fungsional atau pekerjaan tertentu berdasarkan kebutuhan dan persyaratan peraturan perundangan dan persyaratan lainnya atau legally required training yang tertuang pada role profile dengan menggunakan individual competence assessment, di mana jenis kompetensi ini
yang dimaksud terdiri atas leadership, core, dan technical. Dimana bisa dibilang penempatan kompetensi ini sesuai dengan kemampuan yang ada. Seperti HR dan divisi melakukan gap analisis kompetensi untuk kompetensi leadership dan core. Nah, di situ bisa dilihat nih apakah kompetensinya ada di leadership atau di core. Sedangkan untuk kompetensi teknikal, HR dan R departemen bekerja sama dengan departemen terkait, departemen teknisi lainnya untuk menentukan kompetensi teknikal di bidang terkait. Misalnya kompetensi teknikal ini pasnya di mana atau pasnya di bagian mana gitu. Jadi bisa bekerja sama dengan departemen terkait mengenai penempatan kompetensi ini. Nah, selanjutnya pembahasan selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Septiawan. Saya akan melanjutkan penjelasan mengenai program pendidikan kerja. Dalam program pendidikan kerja itu ada yang disebut identifikasi kebutuhan pelatihan. Jadi, dalam identifikasi kebutuhan pelatihan, yang pertama, site manager atau user mempelajari role profil personal dan hasil gap analisis kompetensi yang belum terpenuhi. Yang kedua, site manager atau user mengidentifikasi dan membuat matriks analisa kebutuhan pelatihan. Bisa kita lihat di atas, ada matriks analisa kebutuhan pelatih dan realisasinya. Dalam matriks ini berisi jenis pelatihan, contohnya adalah kebutuhan pelatihan untuk teknisi, kebutuhan pelatihan untuk field HSSE officer, dan kebutuhan pelatihan untuk petugas catering. Jadi, semua karyawan dari berbagai jabatan akan mendapatkan program pendidikan yang sesuai dengan pekerjaan mereka lakukan sehari-hari, sehingga akan meningkatkan skill dan kemampuan tiap karyawan. Nah, setelahnya akan ada identifikasi kebutuhan pelatihan lanjutan. Matriks analisa kebutuhan pelatihan yang telah kita lihat sebelumnya akan dijadikan acuan dalam melakukan pengajuan pelatihan setiap personil untuk dituangkan dalam individual training dan untuk diserahkan kepada divisi trainer yang mengkoordinasi teknis pelaksanaan pelatihan. Nah, sekarang di samping kita bisa lihat form individual training plan. Selanjutnya, dalam program pendidikan kerja ada berisi bahwa divisi training mencari provider penyelenggara yang sesuai dengan kebutuhan. Bisa dari Depnaker, Badan Sertifikasi Nasional, atau badan-badan swasta yang sudah terbukti dan diakui. Setelah itu, pelaksanaan training dilakukan oleh pekerja, dan site manager akan melakukan evaluasi efektivitas training ketika pekerja kembali ke lapangan. Nah, di sini kita bisa kembali melihat alur pengelolaan aktivitas kontraktor dari perekrutan hingga evaluasi. Yang pertama, kantor akan melaksanakan penilaian resiko. Daftar resiko pekerjaan di sini kantor akan menerapkan berdasarkan SK Kamigas tahun 2016 nomor 0074. Lalu dilakukan kualifikasi. Bagaimana kualifikasi pekerja yang akan direkrut? Seperti latar belakang, kemampuan, CV atau yang lain-lain. Nah, setelah kita menentukan bagaimana kualifikasi dari pekerja yang akan direkrut, barulah kita mulai yang diadakannya proses seleksi atau proses rekrutmen pekerja baru. Dilanjutkan dengan P-job activity untuk memastikan plan dari HSE sudah dilaksanakan dan sesuai. Setelah itu kita memulai aktivitas kerja dan diakhiri dengan penilaian dari para atasan. Mungkin sekian pembahasan mengenai materi pengelolaan SDM di anak perusahaan Pertamina. Saya mewakili teman dan teman-teman yang lain. Berterima kasih atas kehadiran kalian untuk menonton video ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.